Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, Uda, Uni, dan teman-teman. Nama saya M. Aulia Ihsan, nomor NIM 19 10 92 1002 dari kelas Manajemen Lalu Lintas Perkotaan TSE. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan mengenai inventarisasi masalah lalu lintas pada ruas jalan Soekarno-Hatta, Kota Payakumbuh. Yang pertama, lokasi survei. Lokasi survei yang saya ambil yaitu Jalan Soekarno-Hatta, Kota Payakumbuh, di mana titik awalnya di Kelurahan Padat Antang sampai nanti di titik akhir yaitu di Simpang Bypass Kota Payakumbuh di Ngalau Indah. Yang dimana terdiri dari 2 jalur, 4 lajur, dan 2 arah, yaitu arah ke Pasar Payakumbuh dan arah ke Ngalau Indah. Selanjutnya data Jalan Soekarno-Hatta ini, nama jalannya Jalan Soekarno-Hatta Kota Payakumbuh, tipe atau fungsi jalannya jalan kolektor, kelas jalannya 3A, status jalan jalan nasional, dimensi jalannya, lebar jalannya 6,5 meter, lebar per lajurnya 3,25 meter, lebar median 0,8 meter, bahu jalan 1 meter, dan trotoarnya 1,5 meter. Untuk perlengkapan jalan ada rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerang jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, zebra cross, dan juga ada trotoar untuk pejalan kaki. Lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan. Untuk lokasi potensi kecelakaan terdapat di Simpang SMK 1 Payakumbuh dan Simpang SMK Negeri 2 Payakumbuh, di mana di sini terdapat beberapa titik konflik yang apabila tidak diperhatikan oleh masyarakat maka dapat terjadi kecelakaan. Terlebih lagi tidak ada apel di sana. Dan juga untuk potensi kemacetan di depan SPBU Kelurahan Padat Antang, Kota Payakumbuh. Selanjutnya, tingkat kerusakan jalan. Pada umumnya kondisi jalan Soekarno-Hatta di Payakumbuh ini sangat bagus dan mulus. Namun ada di suatu titik di tengah jalannya ada berupa kerusakan berupa lubang dan ada yang bergelombang juga sedikit. Selanjutnya, penggunaan badan jalan selain bentukannya ada digunakan sebagai peletakan baliho dan juga ada pelang-pelang untuk yang pelang nama toko di tepi jalan. Setelah itu ada penggunaan ruang jalan digunakan masyarakat untuk parkir sembarangan di tepi jalan seperti ini, dan ada juga untuk tempat berjualan bagi pedagang kaki lima. Ini contoh videonya, silakan diperhatikan. Sini ada masyarakat yang parkir sembarangan untuk memilih sesuatu, sedangkan di sini tidak boleh parkir atau ada rambu-rambu dilarang parkirnya. Nah, untuk permasalahan lalu lintas yang sering terjadi di Kota Payakumbuh, Jalan Soekarno-Hatta Kota Payakumbuh ini jalan lintas antara Bukit Tinggi dengan Pekanbaru, sehingga banyak mobil atau kendaraan dari luar kota. Sering terjadi kemacetan kecil di titik-titik tertentu, terutama pada saat jam makan siang dan jam pulang kerja sore hari, yaitu jam puncak. Di mana selain karena kendaraan luar tersebut, juga ada karena pedagang kaki lima yang mendirikan standnya di tepi jalan, dan juga ada parkir sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat yang menyebabkan kemacetan akan hal tersebut. Kita mulai dari kapasitas jalan. Kapasitas jalan di Kota Payakumbuh di Jalan Soekarno-Hatta ini ada kapasitas dasarnya 1.650 dikali 4 lajur, jadinya 6.600 SMP per jam, satu mobil penumpang per jam. Ada faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas 0,96, faktor penyesuaian pemisah arah 1, faktor penyesuaian hambatan samping 0,98, faktor penyesuaian ukuran kota 0,90. Maka didapatkanlah kapasitasnya 5.588,36 satu mobil penumpang per jam. Nah, untuk surveinya, untuk mengukur volume jalan, saya mengukur atau menghitung selama 1 jam. Dan untuk 11 jam berikutnya diperkirakan atau diasumsikan, sehingga nanti didapatkanlah volumenya 4.833,5 satu mobil penumpang dan kapasitasnya 5.588,36 satu mobil penumpang. Jika dilihat tingkat layanannya, volume per kapasitas didapatkanlah angka 0,86. Itu artinya arus pada jalan lalu lintas ini mulai tidak stabil pada jam puncak, kecepatan yang dipakai rendah di bawah 40 km per jam, dan volumenya mendekati kapasitas. Dilihat dari kurvanya, tidak ada volumenya melebihi kapasitas. Artinya
jalan ini dengan kapasitas yang disebutkan tadi mampu menampung jumlah kendaraan atau volume kendaraan maksimum pada keadaan tertentu. Namun pada keadaan tertentu juga bisa terjadi kemacetan apabila menumpuk kendaraan itu di satu titik tertentu, karena misalnya ada pedagang di tepi jalan dan juga ada parkir sembarangan sehingga sempitnya ruang jalan menyebabkan kemacetan. Analisa dan pembahasan masalahnya. Untuk masalah kemacetan pada jam puncak tersebut, banyak kendaraan yang parkir sembarangan dan ada pedagang yang berjualan di tepi jalan pada saat jamnya belum berjualan. Untuk mengatasi hal tersebut bisa dilakukan yang pertama, diberikan sanksi kepada pengendara yang parkir sembarangan, misalnya dengan pemberian denda atau ditilang. Untuk menertibkan hal tersebut bisa juga ditugaskan petugas kepolisian untuk menertibkannya. Untuk pedagang kaki lima bisa dibuatkan aturan dari pemerintah setempat untuk kapan saja dia boleh berjualan di tepi jalan tersebut. Untuk masalah kecelakaan bisa diberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai apel, titik konflik, dan bisa juga diawasi oleh pihak dari kepolisian. Sketsa traffic konfliknya ada yang merging, penyatuan, diverging, pemisahan, ada crossing atau tempat kendaraan saling berpotongan. Ini contohnya merging, ini contohnya diverging, ini contohnya merging, bersatu atau bertemu, ini contohnya yang crossing atau berpotongan ya. Nah, baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.